Bismillahirrahmanirrahim. Waktu yang dilarang untuk sholat. Di sini akan kami sampaikan dalil-dalil yang menjelaskan larangan untuk mengerjakan sholat. Waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat yaitu setelah subuh sampai terbitnya matahari dan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Kami pun telah menyebutkan bahwa larangan mengerjakannya di awal waktu setelah subuh dan asar bersifat ringan. Dibolehkan mengerjakan sholat jika ada sebabnya, tidak makruh hukumnya. Saat demikian berbeda dengan saat terbit dan terbenamnya matahari. Dengan saat terbit dan terbenamnya matahari, larangan pada saat ini sangat bersifat keras. Di dua waktu ini dilarang sholat, kecuali sholat wajib. Karena waktu terlarang bagian pertama dan bagian kedua bersambung, baik dari setelah subuh sampai terbitnya matahari, ataupun dari setelah asar sampai terbenamnya matahari. Maka semestinya kita mengetahui kadar waktu larangan keras supaya tidak atau kita menghindari sholat-sholat di saat itu. Waktu larangan keras ini dijelaskan oleh beberapa hadis. Yang pertama yaitu hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila matahari mulai muncul, tundalah salat sampai ia benar-benar tampak. Apabila matahari mulai menghilang, tundalah sholat sampai ia betul-betul terbenam. Yang nomor dua yaitu dari sahabat Bilal radhiyallahu anhu berkata, tidaklah sholat itu dilarang kecuali saat terbitnya matahari. Sesungguhnya ia terbit di antara dua tanduk setan. Yang ketiga yaitu dari Safwan bin Al-Mu'tal As-Salmi pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Allah, sungguh saya akan bertanya kepadamu tentang sesuatu yang engkau tahu dan saya tidak tahu. Apakah itu? Tanya Nabi. Safwan pun bertanya, adakah waktu di malam hari dan di siang hari yang sholat makruh pada waktu itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, iya. Jika kamu telah mengerjakan sholat subuh, janganlah mengerjakan sholat di antaranya, yaitu mengerjakan sholat sampai matahari terbit. Maka jika telah terbit, silahkan kamu sholat. Sesungguhnya sholat saat itu dihadirkan dan diterima sampai matahari tegak di atas kepalamu seperti tombak. Jika matahari tegak di atas kepalamu, sesungguhnya waktu itu neraka jahanam dinyalakan dan pintu-pintunya dibuka sampai matahari bergeser ke sisi kananmu. Jika matahari telah bergeser ke sisi kananmu, silahkan kamu untuk sholat. Sesungguhnya sholat saat itu dihadirkan dan diterima sampai kamu sholat asar. Yang nomor 4 yaitu dari Musa bin Ali meriwayatkan dari ayahnya dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada 3 waktu yang kita dilarang melakukan sholat atau mengubur mayat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika matahari terbit sampai meninggi, ketika matahari tepat berada di atas sampai tergelincir, dan ketika matahari mulai terbenam sampai betul-betul terbenam. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang boleh mengerjakan sholat kapan saja, malam ataupun siang, kecuali waktu-waktu yang terlarang. Waktu-waktu itu adalah pertama saat syuruk, yaitu saat matahari mulai dan tampak sampai setinggi tombak. Waktu terlarang ini sekitar 15 menit. Yang nomor 2 yaitu waktu zahirah, yaitu saat matahari tepat di tengah langit, saat tidak ada bayangan bagi orang yang berdiri. Apabila bayang-bayang sudah mulai terlihat, masuklah waktu zuhur dan sholat pun
diperkenankan. Yang ketiga yaitu ketika matahari mulai terbenam sampai terbenam seluruhnya. Jika sudah terbenam masuklah maghrib dan sholat pun diperkenankan. Waktu terlarang di saat ini kira-kira 15 menit. Ketiga, waktu di atas adalah waktu dilarang sholat sunnah walaupun ada sebabnya. Bahkan larangannya sampai ke tingkatan haram atau dalam istilah mazhab Hanafi makruh tahrim, terutama saat terbit matahari dan saat terbenamnya. Inilah pendapat yang dipegang Umar bin Khattab, Ummul Mukminin Aisyah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Ibnu Sirin dan Ibnu Jarir At-Tabari. Ini juga pendapat mazhab Imam Malik bin Anas, namun Imam Malik bin Anas tidak melarang sholat saat tengah hari. Beliau mengharamkan sholat sunnah walaupun ada sebabnya di saat matahari terbit dan terbenam. Adapun menurut para ulama mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, penulis kitab Al-Mughni mengatakan mengqadha sholat sunnah dan mengerjakan sholat sunnah yang memiliki sebab seperti sholat tahiyatul masjid, sholat gerhana, dan sujud tilawah pada waktu-waktu terlarang adalah tidak boleh. Itu adalah menurut mazhab Hambali. Kemudian beliau menyatakan bahwa ini juga pendapat Ashabur Ra'yi atau mazhab Hanafi. Selanjutnya beliau mengetengahkan pernyataan mereka yang membolehkannya. Lantas beliau menolaknya dengan berkata, menurut kami larangan itu untuk mengharamkan, sementara perintah atau mengerjakan amalan sunnah adalah nad atau sunnah. Meninggalkan yang haram lebih utama daripada mengerjakan yang sunnah. Tentang pernyataan mereka bahwa perintah ini khusus berkenaan dengan sholat, akan kami katakan, akan tetapi perintah itu umum di sembarang waktu, sementara larangannya khusus di waktu itu. Maka larangan ini didahulukan dan tidaklah benar mengkiaskan dengan qadha sholat setelah asyar, sebab larangan di sini sifatnya lebih ringan. Ibnu Sirin telah menyusun ungkapan yang bagus dan ringkas. Beliau berkata, sholat dimakruhkan pada 3 waktu dan diharamkan pada 2 waktu. Dimakruhkan setelah asar, setelah subuh, dan di tengah hari saat panas menyengat. Diharamkan ketika matahari mulai terbit sampai benar-benar tampak semuanya, dan ketika warnanya memerah sampai benar-benar tenggelam. Apabila matahari muncul, tundalah saat sholat sampai ia benar-benar tampak. Apabila matahari mulai menghilang, tundalah sholat sampai ia benar-benar tenggelam. Sulitkah sholat subuh tepat waktu? Di dalam beberapa riwayat dijelaskan. Yang pertama yaitu dari riwayat Imam Muslim hadis nomor 829. Yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Para periwayatnya adalah para periwayat yang as-sahih. Demikian disebut di dalam Majma' Az-Zawaid juz 2 halaman 226. Yang ketiga yaitu dari Imam Ahmad di dalam kitab Al-Fath Ar-Rabbani juz 2 halaman 290. Para periwayatnya pun orang-orang yang siqah. Nomor 4 yaitu Mukhtasar Sahih Muslim hadis nomor 219. Sahih Sunan An-Nasa'i hadis nomor 546 dan Sahih Sunan Ibnu Majah hadis nomor 1519. Waktu larangan sholat sebelum zuhur ini sekitar 1 atau 2 menit. Yang nomor 6 di dalam Fath Al-Bari Ibnu Hajar juz 2 halaman 359 beliau menulis, sebagian ulama membedakan antara larangan sholat setelah subuh dan asyar dengan larangan sholat ketika terbitnya matahari dan ketika terbenamnya. Mereka mengatakan pada waktu 2 waktu.
Yang nomor 7 yaitu di kitab Al-Mughni juz 1 halaman 758, di dalam As-Sa'il Al-Jarrar juz 1 halaman 189 beliau menulis, yang lebih tepat adalah meninggalkan tahiyatul masjid pada waktu-waktu larangan, dan semestinya orang-orang yang berhati-hati dalam agamanya tidak memasuki masjid pada jam-jam itu. Dan kalau memasukinya untuk suatu keperluan, tidak usahlah duduk di sana. Di dalam Nail Al-Autar juz 3 halaman 69 beliau pun menulis, yang terbaik bagi orang yang wara' adalah tidak masuk masjid di waktu-waktu larangan. Saya katakan, perlu diketahui bahwa Syekh Asy-Syaukani termasuk orang yang mewajibkan tahiyatul masjid. Yang 8 yaitu dari Abdul Razak meriwayatkan dari Hisham bin Hissa dari Ibnu Sirin, yaitu di At-Tahmid 13 lembar halaman 82. Para ulama menyebutkan ada beberapa waktu yang terlarang mengerjakan sholat di dalamnya. Waktu-waktu tersebut adalah yang pertama yaitu setelah sholat subuh hingga matahari agak meninggi. Setelah waktu subuh tidak ada sholat sunnah sampai waktu yang dibolehkan, yakni setelah matahari terbit dan agak meninggi. Tingginya matahari sebagaimana disebutkan di dalam hadis adalah setinggi 1 tombak atau 2 tombak. Kalau dikira-kira dengan waktu tingginya matahari yang sudah membolehkan dikerjakannya sholat, yaitu kira-kira 10 menit setelah terbit. Yang kedua yaitu ketika matahari terbit, yakni waktu ketika secara kasat mata matahari terlihat sedang proses terbit di ufuk timur. Yang ketiga yaitu ketika matahari tepat berada di atas istiwa. Waktu ini adalah ketika matahari posisinya sedang tepat berada di atas langit atau di tengah-tengah cakrawala. Yang nomor 4 yaitu setelah waktu asar sampai matahari tenggelam atau terbenam. Tidak ada sholat sunnah setelah dikerjakannya sholat asar. Sholat ini adalah sholat asarnya seseorang yang ia kerjakan, bukan sholat asar yang dikerjakan berjamaah di masjid. Yang nomor 5 yaitu ketika matahari terbenam. Waktu ini adalah ketika langit di sore hari menguning hingga matahari sempurna terbenam, yakni masuknya waktu maghrib. Keterangan di atas adalah sebenarnya 5 waktu terlarangnya mengerjakan sholat yang telah disebutkan di atas bisa dikatakan 3 waktu saja, karena nomor 2 tercakup oleh nomor 1 dan nomor 5 tercakup oleh nomor 4. Sehingga dalam kitab-kitab fikih kebanyakan menyebutkan bahwa waktu yang dilarang untuk sholat itu ada 3 waktu. Adapun dalil-dalilnya yaitu penetapan terlarangnya dikerjakan sholat pada waktu-waktu tersebut berdasarkan dalil-dalil dan hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallama naha anis salati ba'dal asri hatta taghrub asy-syamsu wa ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah asar sampai matahari tenggelam, dan setelah salat subuh sampai terbit matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala salasu sa'atin kana Rasulullah yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbara fihinna mautana hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imudz dhahira hatta tamila asy-syamsu wa hina tudayyifu asy-syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Uqbah bin Amir berkata, ada 3 waktu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melaksanakan sholat di 3 waktu tersebut atau menguburkan
menguburkan jenazah kami, yaitu ketika matahari terbit sampai tinggi. Ketika seseorang berdiri di tengah hari saat matahari berada di tinggi di tengah langit, artinya tidak ada bayangan di timur dan barat, sampai matahari tergelincir ketika matahari miring hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hukum mengerjakan sholat pada waktu-waktu tersebut adalah makruh, bukan haram. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, umat sepakat tentang dibencinya sholat yang dikerjakan tanpa sebab pada waktu-waktu terlarang tersebut. Sholat apa saja yang dilarang? Menurut kalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, seluruh sholat sunnah mutlak terlarang dikerjakan kecuali 2 rakaat tawaf. Mereka berdalil dengan keumuman larangan yang disebutkan dalam hadis-hadis di atas. Sedangkan dari kalangan mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah berpendapat bahwa yang dilarang adalah sholat-sholat sunnah yang dikerjakan tanpa sebab. Adapun yang memiliki sebab seperti sholat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, qadha sholat, gerhana dan semisalnya itu boleh dilakukan. Dalil pendapat ini adalah hadis-hadis berikut ini. Man nasiya sholatan fal yusalli idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Barang siapa lupa terhadap suatu sholat, maka hendaklah ia sholat ketika ingat. Tidak ada kafarat baginya kecuali sholat itu sendiri. Hadis muttafaqun alaih. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Jika salah seseorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk hingga sholat 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya apabila ada salah dan khilaf dalam penyampaian ini. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum